Saudara-saudara, mari kita lanjutkan membahas perkembangan peradaban ini dalam perspektif Taiji. Ya. Pada tahun 1748, Montesquieu di Prancis mengapil bahwa bila manusia itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dia bisa mengolah alam semesta ini dengan segala isinya itu untuk dimiliki oleh manusia itu. Nah, apel tahun 1748 oleh Montesquieu ini direspon oleh Charles Darwin, ya, dengan teori evolusinya yang terkenal, yang hidup pada tahun 1809 sampai 1882. Ya. Dia mempelajari teori evolusi bahwa ternyata hanya sperma yang terkuat setelah melalui persaingan yang dahsyat yang bisa membuai telur itu. Ya. Dan pemikiran yang utama itu adalah survival of the fittest itu. Jadi the fittest lah yang menguasai semuanya. Dan karena itu otomatis semua orang-orang di dunia itu berebut menjadi the fittest itu melalui di berbagai bidang, gitu. Nah, padahal di dalam Charles Darwin punya teori itu, dia mengatakan ada bagian yang mengalah, ya, kindness, supaya kehidupan bersama menjadi lebih baik. Contohnya apa? Bayi yang ada di dalam kandungan itu pada saat di dalam sebagai janin itu jari-jarinya itu dihubungi oleh selaput-selaput yang tipis itu, ya. Nah, serentak dia tumbuh dan pada umur 9 bulan di dalam kandungan ibunya, maka selaput itu mengalah itu, ya, membiarkan jari-jari itu tumbuh sehingga kita mendapatkan manusia yang tangannya nggak seperti kaki bebek itu, ya. Kalau masing-masing hanya menekankan bahwa saya yang paling kuat, speed, power, muscle, maka ya kehidupan kita tidak akan seperti sekarang ini, toh. Nah, begitu asyiknya manusia memperebutkan posisi the fittest, kita lupa tentang the kindness itu, ya. Padahal dia tampil bersama pasangannya, ya. Misalnya selaput tadi atau enzim itu satu barang yang kecil sekali, minoritas di dalam alam semesta ini atau dalam tubuh kita itu
enzim itu memfasilitasi terjadinya pertumbuhan dan dia mampu mengendalikan diri dengan berhenti setelah semuanya itu menjadi lebih sempurna hasilnya bagi keseluruhan. Ya, toh? Nah, ketika saya bersekolah di kolese Yesuit, mereka mempunyai semboyan yang more or less mirip dengan ini. To give, memberi, but not to count the cost. Tanpa menghitung, memberi ya, tanpa itu hitung-hitungan. Gitu. To labor, bekerja, but not to ask, tapi tidak minta penghargaan, gitu. Ya. Jadi ini menarik. Tapi karena manusia itu pikirannya berkabut, maka realitas ini terabaikan itu. Ya. Baru tahu setelah proses berjalan lama, ya toh? Disertai babak belurnya Perang Dunia I 1914, disambung dengan Perang Dunia Kedua 1939 yang berlangsung beberapa tahun, ya 4-5 tahun, ya toh? Dan memakan jiwa 160 juta dan diakhiri dengan bom atom itu bang di Nagasaki dan Hiroshima. Senjata pemusnah massal pertama yang dipakai itu berat. Nah, mereka semua takut itu. Bagaimana kalau terjadi Perang Dunia Ketiga? Ya toh? Kan bisa berapi semua hancur. Padahal sudah ribuan tahun sebelumnya. Semenjak di India sudah ada ajaran Tatwam Asi itu. Aku dan kamu itu ya satu. Nah, lalu ya dia berkembang menjadi ajaran Trihitakarana. 3 hal yang menyebabkan manusia itu bahagia, yaitu mencintai dirinya sendiri, alam semesta, dan sang penciptanya itu Trihitakarana. Nah, diperkaya oleh Siddhartha Gautama menjadi dalam ajaran yang dituliskan di dalam buku Tripitaka atau 3 keranjang kitab itu, yang merupakan merekam apa yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama dalam usaha mencari jawaban untuk membebaskan dirinya dari nasib quote unquote menjadi tua, sakit, dan mati menderita. Padahal dia tidak pernah ditanya dan dilatih dan boleh memilih siapa orang tuanya. Ya, kok bisa melahirkan, menggelundungkan saya, dibiarkan menggelundung saja dan disuruh mencari sendiri apa yang harus dikerjakan supaya hidupnya selamat itu. Nah,
berdasarkan pengamatan dan pengalamannya dia bertemu dengan satu orang tua, jenggotnya putih panjang, kepalanya botak, matanya tajam, suaranya nyaring itu, dan dikelilingi oleh orang-orang muda yang bertanya pada orang tua itu, mengajukan pertanyaan yang di Jawa ini, di Nusantara ini terkenal dengan sangkan paraning dumadi. Nah, penasaran oleh kejadian ini, fakta ini, lalu dia meninggalkan istana dan mencari sendiri ya ilmu itu, bertemu dengan berbagai orang-orang yang bisa, atau para guru yang bisa memberikan jawaban, dan juga bukan hanya teoritis saja, tapi dia melatih sampai menjadi kurus kering, gitu. Dan tetap juga tidak menemukan jawaban yang memuaskan itu. Nah, lalu dia mengatakan, saya udah lemes badannya itu. Lalu dia duduk di pohon bodhi dan mempunyai tekad keras kuat bahwa saya akan menemukan dengan meditasi, just sitting aja, sekedar duduk, ya, seperti yang dilakukan oleh Soto Zen di India, yang asalnya dari Tiongkok ya, Cao Tung, ya, just sitting itu. Nah, lalu dia pelan-pelan dari just seeing berkembang menjadi just hearing itu. Dan dari just hearing dan seeing itu, momen demi momen dia lalu merasakan sebagai bagian atau hanya just a part of the mighty whole itu. Dia bersama, adalah satu bersama dengan alam semesta itu. Nah, konsekuensinya apa? Kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Kalau manusia sakit, saya juga harus ikut merasa sakit itu. Nah, dua pendapat ini yang harus kita gabungkan di abad sekarang ini, ya, abad 21. Karena berjuang menjadi the fittest, baik dalam bentuk persenjataan, ekonomi, dan lain-lain, gitu, akan berujung pada mulai dengan perang tarif, lalu menimbulkan kekacauan sosial, ujungnya terjadi kerusuhan, dan diakhiri dengan bom atom, senjata pemusnah massal, sehingga semua hancur. Dan lalu kalau begitu, di mana optimisme melihat perkembangan ini? Nah, dari semenjak kitab Veda di India sudah dijelaskan bahwa split personality itu adalah sumbernya dari segala sumber.
seperti diceritakan dalam Ramayana dan Mahabharata itu. Ya. Nah, tapi perkembangan ilmu pengetahuan yang dihimbau oleh Montesquieu dan diikutin oleh Charles Darwin itu ternyata juga terus berkembang itu. Dan ilmu pengetahuan menemukan bahwa di balik ide besar, di balik semua ini, perubahan yang sedang terjadi di alam, kehidupan yang terjadi di alam semesta ini, orang melihat sesuatu yang menarik, yaitu kok bumi diletakkan dalam posisi yang sedemikian rupa sehingga dia tidak terlalu dekat dengan matahari karena akan terbakar, atau dekat ke bulan karena semua akan beku sehingga kehidupan tidak terjadi lagi. Nah, inilah tantangan kita dalam membangun peradaban di abad 21 ini. Nah, Tai Chi diharapkan bisa memberikan bukan hanya pemikiran aja, tapi bisa dilatih momen demi momen setiap hari tanpa putus, dengan diberikan narasi semenjak dalam janin sampai menjadi manusia dewasa, lalu tumbuh kesadaran sosial dari aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka, menjadi kesadaran akan kita itu. Dan lalu setelah pada 1960 lembaga antariksa di Amerika Serikat itu merilis foto astronot yang keluar dari kapal ruang angkasanya dan melihat alam semesta ini demikian luas tak bertepi, dan bumi hanya satu pulau kecil yang setiap saat yang berlayar di alam semesta yang luas tak bertepi ini, dan setiap saat bisa dibentur oleh meteor yang bermunculan itu ya. Tapi kok kita masih eksis selama 4,5 miliar tahun ini, ya toh, lebih ya toh. Dan apakah ini tidak sama dengan ditempatkannya oleh Sang Pencipta bumi dalam jaraknya yang khas dan konsisten, tidak terlalu dekat ke matahari sama tidak terlalu dekat pada bulan itu. Nah, Tai Chi ini berkembang, Tai Chi yang semula ya, bukan yang sudah menjadi kungfu, kan ada macam-macam style gitu, ada tendang, ada kungfu, ada tangkis, pukul, apa segala. Ini sebenarnya Tai Chi yang dalam arti yang murni, ya. Nah, inilah yang kita coba perkenalkan melalui latihan kita bersama kumpulan dosen-dosen yang pendidikannya sudah mencapai minimum S2, S3, post doktorat juga, dan lalu sudah
mendapat predikat profesor itu ya. Nah, melalui Zoom ini dan media sosial itu kita mau sosialisasikan kepada masyarakat ya. Oke, kita akhiri ini dulu di sini dan sampai jumpa lagi.